nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat pengampunan, dan nikmat keselamatan. Sehingga pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami semua Engkau izinkan untuk berhimpun dalam acara peringatan sekaligus syukuran 1000 hari Laskar Doa Ikatan Alumni UNAI. Kami percaya oleh karena penyertaan-Mu semata ya Tuhan, kami boleh sampai pada titik ini. Segala komitmen serta dedikasi yang kami lakukan untuk terus menjadi bagian dari Laskar Doa ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau lakukan untuk kami ya Tuhan. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh bersyukur melalui forum ini ya Tuhan, para alumni UNAI boleh saling bersilaturahmi. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengambil kendali untuk keseluruhan acara ini, para partisipan, serta para sahabat yang hadir. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Lanjut, Dewi. Unmute. Bang Tigor yang putar lagunya, bisa? Lagu dulu ya? Ya, iya Bang. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, mulia bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap saat. Perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, oh ya perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang. Perlu waktu siang bila surya bersinar. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Perlu Dia sekarang. Oh, mulia bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap saat. Perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang. Perlu waktu senang bila hati bergema. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Ku perlu Dia sekarang. Oh, mulia bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari
Bang Tigor firman dulu atau kesaksian? Sorry Dewi, ikuti narasi yang di acara doa. Berarti firman. Dewi kan keluar. Ya? Baik, jadi selanjutnya adalah kilas balik Laskar 2 Auna ya, yang akan saya bawakan. Saya coba presentasikan sebuah slide. Sebentar ini. Baik, puji Tuhan untuk pagi hari yang ceria dan lagu yang begitu indah ya. Itu merupakan lagu kenang-kenangan, sebagian sudah tidak ada, dan bagi kita yang dulu masih muda, kenal dengan mereka. Dan kita pun nanti akan dikenang oleh yang muda-muda ya, atas apa yang telah kita lakukan. Saya coba membuat kita sendiri di mute mengenai sejarah dari Laskar 2 Unai. Jadi karena saya dulu sempat kerja jadi auditor, jadi saya coba telusuri dari mana ceritanya Laskar 2 Unai ini lahir ya. Hanya kendalanya ternyata karena kita sudah pensiun, dan salahnya kita pensiunnya keenakan, sehingga banyak ilmu-ilmu kita yang hilang ya. Kayak Excel lupa ya, cara pivot, cara sorting, apalagi database programming yang dulu kita kuasai punah semua ya. Jadi dalam menelusuri kilas balik Laskar 2 ini, saya dapat data Zoom ya. Tadinya mau ditarik semuanya, tetapi hanya dapat 1 tahun saja dari data Zoom Unai. Sayangnya data Zoom ini pun isinya campur aduk ya. Jadi satu link itu diisi atau dipakai untuk bermacam kegiatan. Sehingga ketika data itu ditarik, semua data tertarik ya. Jadi kita harus susun mana yang meeting, mana yang acara sore hari, mana yang acara khusus kegiatan Laskar 2 Unai. Kalau kita pintar programming, gampang ya, tinggal bikin program database, running mungkin sejam udah tertarik semua. Tapi karena kita sudah pensiun, kita belajar lagi ya. Jadi makanya cukup keteteran ya. Jadi saran bagi yang baru pensiun, jangan kasihkan pensiun ya. Kita lihat Pak Kuntarap terus melayani. Jadi ilmu nggak akan hilang, wajah terus segar. Sekarang Pak Kuntarap itu idola saya. Walaupun waktu mahasiswa rada musuhan ya, tapi saya lihat Pak Kuntarap membuat saya juga berubah ya, untuk ingin melayani. Dan salah satu bagusnya melayani, kita awet muda dan tidak pikun. Kalau kata Pak Kuntarap, terhindar dari penyakit jebak, jadi ya, atau mengambil bagian. Karena saya perhatikan banyak teman-teman yang menolak saat diminta
untuk mengambil bagian. Jadi saat diminta mengambil bagian, siap, karena itu Suara Abang Tigor hilang-hilang, Bang. Internetnya mungkin ini. Bang Tigor, Masalah di internetnya mungkin tuh. Mungkin kesaksian dulu saja. sorry sebentar, saya Kak akan Dewi masuk silakan ya. pandu, Kak. Oh, Sebentar. Ya. Saya share lagi. Oke, jadi saya cari melalui WA Group dan juga Facebook IA Unai. Saya dapati postingan hari kedua ya, Laskar 2 IA Unai. Jadi kalau kita perhatikan, di situ dikatakan ya, ini acara hari kedua, firman Tuhan oleh Bang Jeb Eman, dan ada kesaksian ya, Pendeta Kuntara baru jatuh ya, jadi sakit jadinya. Dari situ saya telusuri lagi, jadi hari pertama itu Senin 12 Desember ya, 2022. Jadi ini masa recovery COVID sudah mulai berangsur berkurang. Jadi hari pertamanya itu Senin 12 Desember 2002. Kemudian 22, Bang. saya tarik ke belakang, saya dapatkan bahwa cikal-bikal dari dua subuh IA Unai itu adalah dua subuh KKR IA Unai yang untuk mendukung kegiatan KKR ya. Jadi KKR akan dilakukan dan dua subuh dilakukan dari 13 sampai 10 November. Ini embrionya ya. Dan setelah berubah menjadi Laskar 2 IA Unai, tema yang diangkat adalah angkat napi Yesus datang segera. Dari sini tema lagu diajukan untuk mendapatkan rekor muri ya, dan mendapat penghargaan sebagai rekor muri peserta terbanyak ya, dan angkatan terbanyak. Jadi luar biasa ya, dalam waktu singkat sudah bisa melakukan
angkanya tidak banyak meningkat ya. Jadi tidak pernah di atas 200. Demikian juga November, Desember. Yang paling tinggi bukan dari Zoom ya Unai. Saya persingkat saja. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di bulan Maret meningkat. Nah, ini adalah dari luar biasa. Tapi setelah itu turun kembali ya. Terus turun ya. Demikian selanjutnya tidak pernah naik di atas Agustus juga ya. Nah, yang menarik di Agustus ketika kita lakukan dengan adanya hadiah tidak ada pengaruh sama sekali ya. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa jumlah peserta tidak pernah di atas 200 ya. Jadi kita lanjutkan, kita perhatikan. Jadi rata-ratanya adalah 140 ya. Mediannya. Jadi saya persingkat saja. Ini yang tinggi warna merah itu dari Nias ya di bulan Maret. Jadi biar persingkat waktu, kesimpulan, waduh ini saya tidak rubah ini ya. Jadi kesimpulannya penggantian tim partisipan tidak menambah jumlah kehadiran selanjutnya secara konsisten. Pemberian hadiah tidak menaikkan jumlah peserta. Jumlah naik turun berada di median 141 atau rata-rata kehadiran. Ini diperkirakan merupakan peserta setia di Laskar 2 IA Unai ya. Jadi bisa menilai siapa saja. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Jadi sangat menarik ini untuk dikembangkan. Dan perlu dilakukan dokumentasi atau data manajemen yang baik sehingga informasi kegiatan Zoom terekam dengan benar untuk pendataan di kemudian hari. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih Bang Tigor atas kilas balik yang sudah kita ikuti bersama. Pada saat ini kita akan mengikuti suatu lagu pujian kuartet tahun 1970 sampai 1972. Yang trio. Tadi itu sudah diputar, sekarang yang trio. Oh iya. Baiklah. Sekarang trio. Trio nanti habis ini ya. Kesaksian dulu. Seorang penulis terkenal mengatakan kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kita adalah pejuang cahaya kebenaran. Dengan kekuatan cinta dan tekad kita dapat mengubah takdir diri kita dan juga takdir orang lain. Untuk membuktikan kalimat tersebut, selanjutnya kita akan mendengarkan 3 kesaksian berturut-turut yang akan dibawakan oleh Bapak Rudolf Manurung, kemudian Bapak Lazarus Ujideda, dan Pendeta Brentley Ginting. Baiklah, kita akan ikuti bersama, akan diputarkan. Selamat pagi abang, kakak, dan adik-adik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Terima kasih kepada pengurus IA Unai, Saudara Raud dan tim, dan khusus kepada Angkatan 80 yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi mengenai berkat Tuhan yang luar biasa selama pelayanan kami sebagai pelayan
di Perguruan Advent Pasir Putih, Pekanbaru. Ada banyak berkat dan mujizat yang kami rasakan atau terima selama 3 tahun melayani di Perguruan Advent Pasir Putih. Saat daerah Sumatera kawasan tengah yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Desmond Silitonga memanggil kami untuk bergabung di Perguruan Advent Pasir Putih, ada 911 murid. Senang ada banyak murid, tetapi rasa sedih sebab jumlah ruangan kelas tidak memadai. Kami sangat butuhkan tambahan ruangan kelas. Kami tidak mempunyai cukup dana, namun kami tahu kepada siapa kami bisa sampaikan masalah ini. Kami ingat akan firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami yakin Tuhan akan menyediakan dana untuk keperluan sekolahnya. Kami kirimkan proposal proyek sekolah kepada banyak orang. Guru-guru dan staf berdoa dengan sungguh-sungguh dan berharap pertolongan Tuhan. Perguruan Advent Pasir Putih juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan kami di forum Laskar Doa IA Unai. Saat itu, Saudara Jeff Eman sebagai Ketua IA Unai dan tim memberikan kami dukungan untuk mendapatkan bantuan dana. Mempromosikan, mari kita support Moira dan Rudolf, mantan dosen Unai yang sekarang melakukan pelayanan sebagai misionari di Perguruan Advent Pasir Putih. Sambutan dari alumni sangat positif. Ada mengirim bantuan secara pribadi dan ada melalui grup atau angkatan. Di antaranya angkatan 82, angkatan 83, angkatan 84, angkatan 86, angkatan 90. Dan angkatan 80 memberikan satu ruangan kelas. Semua dengan senang hati membantu sekolah PAPP, guru-guru dan staf dan murid-murid pun merasakan berkat Tuhan. Dukungan moral dan finansial dari tenaga kerja kami di Unai, Pendeta Dr. Kuntaraf, dan rekan kerja kami di ADRA, Dr. Kathleen Kuntaraf, memberikan semangat dalam pelayanan kami. God is great and wonderful. Dukungan datang dari berbagai sumber, dari dalam dan luar negeri, semuanya oleh kasih Kristus. Selain dukungan moral dari finansial, Perguruan Advent Pasir Putih juga mendapatkan bantuan bentuk hands-on atau tenaga dari 7 sukarelawan atau volunteers dari luar negeri yang membangun semua tembok di lantai 3. Setelah pembangunan lantai 2 dan lantai 3 selesai, tersedialah 14 ruangan baru. 7 untuk ruangan kelas, 1 library, 1 ruangan science lab, 1 computer lab, 1 music room, dan ruangan serbaguna yang cukup besar. God is really good. Atas nama Perguruan Advent Pasir Putih Pekanbaru, dengan izin dari Direktur Pendidikan Daerah Sumatera Kawasan Tengah, Bapak Lamsihar Sagala, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah menyumbangkan dana dan berdoa untuk proyek pembangunan lantai 2 dan 3 di Perguruan Advent Pasir Putih. Kiranya Tuhan akan tetap memberikan berkat-berkat-Nya kepada abang, kakak, dan adik-adik, dan para dermawan. Tetap doakan Perguruan Advent Pasir Putih supaya bisa maju terus dan menjadi terang di Pekanbaru dan sekitarnya, walaupun kami tidak melayani di sana lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Selanjutnya, Bapak Lazarus Ujudeda tentang penginjilan metode pertanian di Nusa Tenggara Timur. Dipersilakan. Pagi untuk semua saudara-saudara yang kekasih yang ada dalam Zoom IAUNE pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sebuah kesaksian bagaimana pekerjaan yang kami telah emban selama ini, yaitu metode penginjilan dengan nama metode PRUT. Awalnya pada tahun 2004 yang lalu, kami bersama staf dosen UNE pergi mengadakan KKR di Ponain, NTT. Waktu itu saya bertugas untuk mengajar anak-anak pada cara ATA, dan pada pagi harinya saya harus memberikan pencerahan mengenai pertanian kepada sekelompok bapak-bapak yang suka bertani. Mereka katakan, "Bapak, kasih ketong oleh-oleh dari Bandung." Saya katakan, "Oleh-oleh apa yang Bapak dong mau?" Mereka bilang, oleh-oleh mengenai pertanian. Pertanian apa? Mereka bilang, bagaimana cara bercocok tanam tomat. Neo, mari ikuti, tapi janji. Harus ikut apa yang beta pun mau. Kalau soleh, beta soleh mau ajar. Siap? Siap, kalau dikatakan. Namun sebelumnya, saya bacakan dulu Amsal 12 ayat 11 yang mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Jadi kita harus olah makanan ini. Tidak akan ada orang kelaparan kalau tanah itu kita olah. Karena tanah itu adalah sumber kehidupan. Tapi tidak cukup Bapak dong hanya mendengar apa yang saya ajarkan. Atau apa yang saya katakan pada saat ini. Kalau tidak ada action. Jadi sama harus ada action. Action itu adalah kunci untuk kita memperoleh keberhasilan. Saya baca lagi. Kejadian 26 ayat 12-13. Yang mengatakan, maka menaburlah Ishak pada tahun itu. Dan ia diberkati Tuhan. Ia memperoleh 100 kali lipat karena ia diberkati Tuhan. Ia kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Kenapa? Karena dia ada action. Jadi, kalau bapak-bapak ingin sukses, harus ada action. Oke, mereka lakukan itu. Saya kirim bibit dari Bandung. Saya pantau terus mereka bagaimana caranya bercocok tanam tomat. Dan hasilnya, mereka sukses. Dan rata-rata mereka sekarang ini sudah menjadi orang-orang yang kaya raya. Waktu 2018 kami pergi ke sana, mengatakan, Papa, lihat ini beta pun rumah, gedung ini. Lihat ini beta pun mobil Innova, mobil Kijang, mobil macam-macam. Ini hasil daripada perkebunan tomat. Ya, dan satu kali Bapak yang kami ajar itu, waktu itu anaknya ke Bandung. Untuk berkuliah di UNE, Bapak Abine jual tomat. Lalu saya katakan, Bapak dong dapat berapa? Hanya 40 juta sah. Mereka bilang, oh, 40 juta itu sudah luar biasa. Pulang dari sini, kita akan panen. Jadi saudara-saudari yang kekasih, dengan hasil itu, hampir rata-rata masyarakat di Ponain, Kecamatan Amarasi, mereka, anak-anak mereka itu sudah makmur. Karena mengolah itu sana. Ya, mereka hayati Amsal 12 ayat 11 itu. Kalau kita olah ini sana, kerjakan di sana, kita akan kenyang dengan makanan. Ya. Dan satu hal lagi, pada tahun 2015, waktu itu pas tanggal 15 Juni, saya telepon seorang pendeta, kebetulan beliau dulu pernah tinggal di rumah bersama-sama dengan kami.
dan dia katakan susah sini. 10 lembar 1.000 perak. Jadi sayur itu kalau ada 10 lembar 10.000 satu pohon. Saya bilang tanam, olah itu tanah. Dia katakan tidak ada air, susah sini. Saya bilang usahakan atasi masalah itu. Masalah air itu atasi. Lalu katakan bagaimana cara? Saya kasih metode sehingga mereka atasi itu. Saya suruh buat embung, lalu beli air minum, lalu isi itu embung-embung, siram tanam tomat. Alhasil pada waktu mereka menanam tomat, tomat bertumbuh subur. Lalu orang katakan, Pak Pendeta, apa rahasianya? Apa jimatnya sehingga tomat bertumbuh dengan begitu bagus? Dia katakan, rahasianya adalah kuduskanlah hari Sabat. Dia buka firman Tuhan dan alhasil pada waktu panen pertama dia undang Pak Camat. Lalu Pak Camat katakan, pendeta yang seperti ini yang kita butuhkan di daerah NTT. Apa yang menjadi kendala Pak Pendeta? Dia katakan, kendala kami hanya air. Kalau gitu, saya perintahkan di samping gereja Advent ini harus dibuat sumur bor. Dan Tuhan tahu, saudara sudah tahu, saat ini ada sebuah sumur bor, sumbangan daripada pemerintah, sehingga pertanian sana sudah tambah maju. Dan mereka sudah makmur sekarang ini di Pulau Kisah sana. Jadi kita atasi masalah itu. Kalau ada masalah, atasi masalah. Dan terlebih lagi, olahlah tanah itu. Dengan kita mengolah tanah, mengerjakan tanah itu sumber kehidupan, kita akan pasti berhasil. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Pada saat ini ada kesaksian berikutnya yang datang dari Sekolah Advent Paken, Barito Selatan, Kalimantan Tengah oleh Pendeta Pendi Ginting. Persilakan. Shalom, perkenalkan nama saya Gabriela Yuliana Purba. Saya adalah alumni UNAI angkatan 2016 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Puji Tuhan, saat ini saya adalah kepala sekolah di SMP Advent Paken di Yayasan Pendidikan Advent Barito. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada kakak-kakak dan abang-abang Ikatan Alumni UNAI, khususnya Laskar Doa UNAI yang telah membantu kami. Semoga selalu jaya dan selalu menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Zara Heriani, saya kelas 9. Dulu sebelum adanya ruangan baru, kami belajar di kelas 8 yang tepatnya hampir rubuh dan kami belajar dengan sangat tidak nyaman. Dan sekarang kami telah mendapatkan ruangan kelas baru dan kami dapat belajar dengan nyaman. Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Ikatan Alumni Universitas Advent Indonesia untuk memberikan 2 ruangan baru. Selamat memperingati 1000 hari Laskar Doa UNAI. Semoga menjadi berkat dimanapun berada.
Puji Tuhan untuk ketiga kesaksian yang begitu luar biasa yang datang dari Pasir Putih Riau oleh Bapak Rudolf Manurung angkatan UNAI tahun 75 dan juga dari Nusa Tenggara Timur Uncle Lazarus Ujudeda angkatan 77 dan yang terakhir dari Sekolah Advent Seipaken Barito Selatan Kalimantan Tengah. Puji Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita memasuki motivasi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf, kita akan mengikuti satu lagu pujian dari angkatan 69 oleh Mem Juliana Hutubesi, Ibu Mem Mian Silitonga Tambunan, dan Mem Elizabeth Simatupang. Berjudul It's Not an Easy Road. It's not an easy road. We are traveling to heaven. For many are the thorns on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every load. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every load. Silakan Pendeta Kuntaraf. Tidak mau nyanyi lagi itu angkat nafiri? Datang segera, angkat nafiri dan bunyikanlah. Yesus datang segera, datang segera. Angkat nafiri dan bunyikanlah. Yesus datang segera. Bersukacita
Baik, selamat pagi saudara-saudara di Indonesia, selamat siang bagi mereka yang berada di benua yang lain, ya. Dan selamat sore untuk mereka yang di Amerika sekarang ini. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada koordinator acara, kelihatannya adalah Saudara Tigor Panggabean yang telah mengkoordinasi acara untuk hari ini. Dan terima kasih kepada Saudara Jeff Eman, ya, beserta dengan Saudara John Maruli, yang saya ingat mereka adalah yang menjadi pimpinan daripada Ikatan Alumni UNAI, di mana kita mulainya akan laskar doa, ya, 1000 hari yang lalu, ya, atau lebih dari 1000 hari yang lalu, ya. Dan saya melihat ini telah memberikan banyak berkat kepada banyak orang. Kita lihat juga dengan berbagai macam proyek yang telah terjadi. Terima kasih laporan dari Saudara Rudolf Manurung, ya, kita merasa senang dengan bangunan yang telah jadi di Perguruan Advent Pekanbaru, ataupun juga proyek pertanian, ya, di Nusa Tenggara, ya, berlaporan daripada Bapak Ujudeda, dan juga laporan yang dari Kalimantan Tengah dari Yayasan Advent Barito, ya. Dan kita melihat atau merasa senang melihat akan proyek-proyek yang berhasil. Itulah sebabnya saya mengharapkan bahwa untuk kemudian hari kalau saya memberikan challenge, ya, matching, ya, saudara akan berusaha untuk mencapai itu, ya. Sebab banyak proyek ini adalah dengan matching, ya. Saya berikan sejumlah dana, kemudian saudara-saudara cari lagi untuk mencapai dana tersebut, ya, supaya kita bisa berhasil dengan baik. Dan proyek masih banyak, ya, pekerjaan Tuhan masih berjalan dengan baik. Nah, sekarang untuk firman Tuhan, ya, saya pun terima kasih kepada pimpinan daripada Ikatan Alumni UNAI sekarang, Saudara Raut Siregar dan religious komite religiusnya yang meneruskan akan program ini. Dan kita harapkan bahwa laskar doa Ikatan Alumni UNAI ini akan berjalan terus sampai Yesus datang. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, saya coba share screen. Oke. Maafkan, ini saya diberikan assignment, ya, oleh murid saya yang beliau katakan pernah jadi musuh saya. Tidak pernah saya musuhi student. I love my students. Oke. Jadi kita merasa senang oleh sebab kegiatan-kegiatan yang dibuat, dan assignment yang diberikan adalah memberikan motivasi tentang laskar doa ini. Maka saya berikan coba pembahasan kuasa doa. Oke, ini sudah banyak dibahas dan kita lihat apakah mungkin ada sesuatu yang kita lihat baru berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi, ya. Kita tahu bahwa Alkitab katakan berdoa adalah nafas kehidupan. Jadi ikut banyak berdoa itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk supaya kita tetap bernafas dalam kerohanian. Dan kita ingat tulisan Roh Nubuat yang mengatakan doa adalah membuka hati kita kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat, ya. Ini sangat penting sekali. Ini adalah tulisan yang kita kenal di buku Step to Christ, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Isaac Newton, saya dapat mengambil teleskop dan melihat berjuta mil di ruang angkasa, tetapi bila saya letakkan teleskop, pergi ke dalam kamar, ya, menutup pintu, berlutut dan berbicara kepada Tuhan dengan sesungguhnya, saya dapat melihat, ya, sesuatu yang lebih jelas dan merasakan lebih dekat kepada Tuhan daripada melalui bantuan teropong. Jadi doa peranannya sangat penting untuk melihat akan kebesaran Allah, keajaiban kasih-Nya dan kuasa-Nya yang luar biasa. Apakah doa dampak doa bagi tubuh kita? Nah, mungkin ada yang pernah dengar Dr. Jerome Stowell, ya, saya baca langsung bukunya, ya, seorang ilmuwan nuklir dari seorang ateis, ya. Dan apa yang dikatakan, dia coba membuat satu alat gravanometer, ya, untuk mengukur kekuatan, ya, dari alat ini seperti radio pemancar plus 5 kemudian 50 kilowatt untuk coba dengan maksimum yang tertentu, yaitu plus 500 dengan minus 500. Dan apa yang dia lihat, kemudian mengadakan satu penelitian daripada orang yang mau mati, ya. Kemudian ada seorang pasien menderita tumor otak, terjadi kelainan kepribadian kalau dapat serangan, ya. Tetapi apa yang didapatkan ialah
bahwa pada saat dia mau mati itu dalam keadaan sekarat dia akan menyanyi ya, meminta kemurahan Tuhan terhadap orang yang membencinya, kemudian menguatkan iman dalam mengakui Tuhan Maha Kuasa yang memberikannya kehidupan ya, memuji dan bersyukur kepada Tuhan, menyatakan bahwa dia mengasihi akan Tuhan, dan tiba-tiba klik ya, ternyata ya melewati plus 500 ya daripada Allah tersebut ya. Kemudian ternyata otak orang yang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan mempunyai kekuatan 55 kali lebih besar daripada pemancar radio berkekuatan 50 kilowatt ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang justru mempunyai atrofi otak, yang marah-marah, memaki, mengutuk perawat, dan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Ya tiba-tiba waktu dia mengutuk, dia diganggu memang sengaja supaya dia itu marah-marah. Kemudian terjadi apa? Klik, minus 500. Oke. Baik, dampak negatif bila mengutuk kepada Tuhan ya. Dari keterangan penelitian daripada Dr. Jerome Stowell akhirnya menjadi pengikut Tuhan, tadinya ateis ya, setelah melihat bila menghargai perkara rohani, berkomunikasi dengan Tuhan, menghasilkan aliran listrik yang positif dengan otak manusia. Luar biasa, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan Tuhan, menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Oke. Francis Galton ya menyebutkan tentang 500 scientific studies tentang apa? Tentang berdoa. Kemudian apa yang kita dapatkan, hal-hal yang luar biasa ya, dan terutama dalam 20 tahun yang terakhir tentang scientific studies tentang prayer and healing ya. Kemudian juga ini dibuat dan diberikan pelajaran-pelajaran di medical school tentang peranan doa. Dan saudara-saudara sekalian, salah satu yang sangat penting adalah tentang penelitian di San Francisco General Hospital. Jadi ini untuk coronary care unit ya, maka dibuat dibagi mereka itu ya, setengahnya didoakan, yang lain tidak didoakan. Ternyata proses penyembuhannya itu jauh lebih banyak kalau misalnya didoakan. Ya, tetapi yang tidak berdoa, didoakan, mereka tetap keadaan biasa, kemudian harus lebih lama tinggal di rumah sakit, memakan biaya yang lebih banyak dan sebagainya. Tidak heran, ya, ini ada seorang dokter yang mengatakan, I decided that not to employ prayer with my patient. Ya, saya ambil keputusan bahwa tidak menggunakan doa dengan pasien saya itu sama dengan menahan satu obat paten ya, atau satu prosedur pembedahan ya. Saya senang anak saya kebetulan dia adalah seorang dokter yang biasa operasi wanita ya, yaitu dia sebagai urogyne, itu dia selalu berdoa dengan pasiennya, dan pasien-pasiennya itu senang sekali kalau selalu didoakan ya. Dan itu satu proses penyembuhan yang luar biasa, doa. Oke. Nah, biasa istri saya membahas tentang doa, itu ada macam-macam, ada colonial prayers, ada petitional prayer, ada ritual prayer, meditative prayers ya. Dan ternyata dikatakan dua percakapan berhubungan sangat erat dengan kebahagiaan dan perasaan puas dalam secara keagamaan. Percakapan sama seperti yang Rono buat katakan. Kemudian dua ritual berhubungan dengan dampak yang negatif, yang menimbulkan perasaan lebih sedih, lebih kesepian, lebih bertegang dalam hidup dengan penuh ketakutan. Sedangkan kalau dapatkan lebih lanjut ya, dua meditasi melalui yoga bekerja seorang yang berdoa tersebut justru menyebabkan perkara yang negatif ya. Dikatakan sama seperti orang yang dihipnosis, menunjukkan bekerja gelombang alfa yang tidak dapat menganalisa secara kritis ya tersebut. Baik, kalau gitu apakah dampak doa dalam kerohanian kita ya? Kita ingat pengalaman Yosua 7 ayat 10 ya. Pokoknya Yosua 7 kita ingat bagaimana orang-orang Israel itu mau coba menyerang akan Ai sesudah mengalahkan akan Yeriko. Kemudian ternyata mereka kalah. Ya, kemudian dia pun berkata kepada Tuhan ini Yosua, Tuhan, mengapa engkau membuat kami begini? Ya, artinya kami kalah dan sebagainya. Apakah engkau membawa kami ke sini untuk menderita ataupun untuk mati di sini? Terus waktu itulah Tuhan berkata kepada Yosua, katakan orang Israel sudah berdosa, dan kita tahu cerita tentang Akan.
Ya, jadi doa menyanggupkan Tuhan untuk berbicara kepada kita tentang dosa dalam hidup yang terjadi penghalang untuk dalam soal kerohanian. Jadi doa mengingatkan kepada kita akan kelemahan kita. Saudara-saudara, dengan apa yang dibahas melalui Laskar Doa ini, kita akan dapatkan dari waktu ke waktu suara Tuhan yang berbicara kepada kita apa yang kita perlu untuk perbaiki di dalam kehidupan. Ya, doa memperdalam kerinduan kita kepada Tuhan ya melalui doa, dan kita ingat apa yang ditulis oleh Alkitab ya tentang pengetahuan kita akan bertambah dengan berdoa. Kalau kita kurang hikmah, kita harus berdoa. Dan apa yang terjadi dalam berdoa? Doa menempatkan kita berhubungan dengan kebijaksanaan ilahi. Jadi kita akan lebih bijaksana kalau kita banyak berdoa. Ya, ingat Yakobus 1 ayat 5. Kemudian kita tahu bahwa doa menyanggupkan Tuhan untuk bekerja dengan lebih berkuasa daripada kita tidak berdoa. Kita ingat pengalaman daripada Daniel ya, dia berdoa ya sesudah 3 minggu baru Tuhan menjawab. Pada saat engkau berdoa ya telah didengar, tetapi ada yang menghalangi ya, ada yang menghalangi. Tetapi Mikael mengenyahkan akan kepala Persia itu. Baik, jadi kita lihat ada kuasa Tuhan yang menjawab doa kita ya, dan kita senang berdasarkan pengalaman-pengalaman kesaksian yang kita dengar melalui acara kita. Ada yang langsung dijawab doanya, ada orang yang harus mengambil waktu ya untuk mendapatkan jawaban daripada doa. Pedoman dalam sukses berdoa ya, kita tahu meminta menurut kehendaknya, ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuai dengan sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini sudah bisa memperdalami apakah yang kita buat, apakah kita punya permintaan sesuai dengan kehendaknya. Kita pun harus meminta dengan percaya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Ya, jadi harus meminta dengan dengan iman. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita harus meminta karena kebutuhan kita. Ya, kita harus berpaling daripada dosa. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Ya, kita ingat itu. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Amsal 28, 9 dan 13. Jadi penting sekali kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Allah siap menjawab doa kita. Kita ingat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, baik. Jawaban Tuhan terhadap doa ya, sesuai dengan pengalaman pribadi kita lihat kadang-kadang iya langsung. Pada saat saya di jalan kereta api di kota Medan, pada saat ada orang rampok yang mau mengambil saya punya arloji, saya punya dompet, saya langsung berkata, Tuhan tolong. Pisau itu karena saya punya ikat pinggang dan satu mobil berhenti, langsung drivernya itu keluar, rupanya taksi ya, langsung tinggi besar usir mereka semua ya. Tuhan menjawab langsung iya. Oke. Nah, kemudian kadang-kadang Tuhan katakan tunggu. Saya waktu satu-satunya Advent di rumah ya, waduh, tantangan luar biasa. Saya ke 9 bersaudara. Tetapi saya berdoa ya. Sesudah 10 tahun bapak saya jadi dibaptiskan. Sesudah 20 tahun ibu saya. Ya. Jadi jawaban Tuhan, tunggu. Ya. Akhirnya satu-satu dan adik-adik saya juga menerima kebenaran. Aku akan berikan yang lebih baik ya. Dan saya pernah dapatkan berdoa untuk dapatkan jodoh. Dan ternyata Tuhan memberikan yang sangat baik. Yang lebih luar biasa daripada apa yang saya harapkan ya, istri saya sekarang ini ya. Baik, jadi Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang saya berikan, padahal waktu saya berdoa itu masih tingkat 1, saya belum pernah kenal dengan dia, tetapi saya berdoa dan dapat jawaban daripada Tuhan. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara banyak ikut bacakan pengalaman-pengalaman daripada pahlawan iman. Salah satu adalah David Livingstone ya. Kalau Anda pergi ke Livingstone ini di Zambia bagian selatan ya, Anda bisa dapatkan ada museum ya daripada Livingstone dan ada patung daripada Livingstone ya. Dan patung ini ya menceritakan pengalaman artinya, dan juga ada museum di situ ya. Dan patung ini kalau kita lihat hal yang sangat luar biasa daripada pengalaman daripada David Livingstone. Satu kali
Dia pergi di Afrika Selatan kepada satu suku dan satu suku katakan bahwa ia akan dibunuh ya malam itu. Jadi mereka akan dikurung, ini orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus dikurung, tetapi ternyata tidak ya. Mereka tidak datang. Akhirnya justru mereka selamat dan semua suku itu akhirnya menjadi Kristen. Kemudian diceritakanlah ini pada saat ia pergi ke Scotland ya. Waktu dia pergi ke Scotland di gerejanya di mana ia mengambil keputusan untuk menjadi seorang misioneri ya, dan dia ceritakan tentang suku itu yang tadinya mau mengurung itu, tetapi ditanya sama mereka, "Kenapa kamu tidak jadi membunuh kami?" Sebab kami lihat ada 39 orang ya, besar-besar yang melindungi akan gereja Anda. Akhirnya kami takut, akhirnya kami belajar, akhirnya kami semua menjadi Kristen. Kemudian waktu dia di Scotland itu bertanya, coba lihat itu tanggal berapa ya? Kemudian lihatlah buku gereja, kemudian langsung pada waktu dibuka buku catatan, ada pada waktu di mana ia mau diserang sama 39 orang, ada 39 orang yang sedang berdoa mendoakan akan David Livingstone. Ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Jadi ada kuasa daripada doa ya, 39 orang persis, dan itulah yang dilihat oleh mereka. Jadi mereka mau menyerang tetapi tidak jadi menyerang pada 39 orang yang besar-besar. Saudara-saudara sekalian, salah satu gambar yang akan dapatkan di museum daripada Livingstone adalah gambar di mana waktu dia diserang oleh singa ya. Kemudian untung sekali banyak orang yang membantu dia, tapi dia luka parah sekali. Dan waktu luka parah, dia selamat tetapi luka parah dan dia rasa dia harus cepat pakai obat. Dia pergi ke dia punya gubuk untuk mendapatkan itu obat ya. Apa yang terjadi? Obatnya sudah dicuri orang ya. Semua barangnya itu sudah dicuri, supplies ya, makanan apa semua sudah hilang ya. Dia tidak tahu akan bagaimana, tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi obat, saya akan mati ini. Dia keluar rumah dan dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Saya akan mati, tidak ada obat." Ya, pada saat dia berdoa demikian, ya, kemudian tiba-tiba datang rombongan orang. Dia lihat ada orang putih, ya, pakai bendera. Kemudian mereka datang, "Siapa ini?" Ini adalah Henry, ya. Stanley ya, dia datang sudah mencari akan David Livingstone untuk 9 bulan dan dia membawa persediaan makanan, persediaan obat-obatan ya, yang ternyata dibawa 9 bulan sebelumnya. Bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa? Sebelum dia kena serangan sudah disiapkan obatnya ya. Jadi doa itu luar biasa sekali ya, kuasanya. Saya tahun 2012 dalam keadaan sakit di ICU, saudara-saudara, di ICU untuk 3 hari. Kenapa? Saya dapatkan sepsis. Jadi oleh sebab dapatkan sepsis tersebut, ya, menurut Dr. Rudy Sitopu katakan bahwa yang bisa sembuh itu di Indonesia pada waktu itu adalah hanya 3 dari 100 ya. Kemudian di Amerika waktu itu 1 dari 3 saja yang bisa survive ya. Dan apa yang terjadi oleh sebab sepsis tersebut ya, infeksi, kemudian saya punya tekanan darah 70/40 ya. Waktu itu saya punya temperatur sudah 41 derajat Celcius. Kemudian pada saat yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, diberikan banyak cairan, akibatnya saya sudah mulai gagal jantung. Dalam keadaan itu dikeluarkan lagi cairan, maka saya dapatkan electrolyte imbalance. Dan saya punya teman ada yang mati oleh sebab electrolyte imbalance. Tetapi apa yang menyebabkan saya sembuh? Doa anak panti asuhan. Ada seorang bernama ini adalah Madonna Simbolon. Dia berdoa, "Pak, saya tidak punya bapak lagi, sembuh ya Pak ya. Ya, Bapak adalah bapak saya." Tuhan dengar doa tersebut dan ya, saya kembali sembuh dan saya masih bisa tetap melayani ya. Saudara-saudara sekalian, pengaruh doa itu luar biasa, jarak jauh ya. Jadi melalui pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita ya, orang yang menjauhkan ya,
artinya berada di tempat yang jauh untuk mendoakan itu punya pengaruh yang sangat besar sekali. Ingatlah, kita perlu suatu kebangunan rohani. Kebangunan itu adalah kebutuhan kita yang terbesar sekarang ini. Dan dikatakan a revival need to be expected only in answer to prayer. Ya, jadi kebangunan rohani itu perlu untuk diharapkan sebagai suatu jawaban kepada suatu doa. Saudara-saudara sekalian, kita ingat apa yang terjadi dengan buku ada masa Pantekosta kan, mereka semua bertekun dengan sehati dengan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria. Ya, jadi mereka bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Itulah yang menyebabkan mereka siap untuk mendapatkan akan kebangunan rohani, yaitu adalah revival, reformation, ya, luar biasa. Kalau kita lihat pengalaman daripada gereja kita, apa yang terjadi? Ya, pada pertemuan-pertemuan kita yang penting, orang-orang ini bertemu bersama-sama, mempelajari firman Tuhan, mencari akan harta yang terpendam, ya. Kemudian saya berjumpa dengan mereka, kemudian belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Kami betul-betul merasakan akan perlunya belajar akan kebenaran Alkitab. Kami berdoa, berpuasa, berdoa, ya. Kemudian kuasa besar datang kepada kita. Itu tulisan daripada Ellen G. White, ya. Jadi dapatkan kuasa besar oleh sebab doa. Saudara-saudara sekalian, dalam pengalaman revival yang telah terjadi, ya, misalnya di Wales, ya, apa yang terjadi? Ini seorang yang bernama Evan Roberts. Dia mengalami kesulitan sekali. Kenapa orang-orang itu sangat sekular, mereka pesta-pesta saja, mabuk-mabuk, ya. Dia mulai berdoa. Berapa lama? 9 bulan. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu 9 bulan, kejahatan itu berkurang, para orang pemabuk-pemabuk itu dan juga prostitusi itu berubah menjadi orang-orang yang percaya. Kemudian akibatnya banyak sekali itu penjual-penjual alkohol itu mengalami kerugian. Dan bahkan Lloyd George mengatakan satu Sabtu malam pada masa daripada Welsh Revival dikatakan bahwa penghasilan mereka hanya 9 sen saja satu malam. Jadi perubahan besar, ya. Jadi banyak perkara yang kita dapat dikatakan dibentuk oleh sebab doa lebih penting daripada hanya mimpi saja. Jadi kita harus melihat kuasa doa. Hisken Fuller, dialah yang memimpin akan koordinasi supaya ada doa bersama di mana? Untuk Berlin, ya. Untuk Berlin. Jadi lama sebelum ini pecahnya tembok Berlin, ada orang yang terus mendoakan, kumpulan berdoa, dan itulah yang telah terjadi. Kita menyadari dikatakan jikalau kita stop berdoa, maka tidak ada harapan untuk mengubah akan keadaan di Jerman tersebut. Jadi kita lihat kuasa daripada doa tersebut. Mungkin banyak yang telah pernah mendengar, saya punya cerita bagaimana pengalaman di Shenyang di Tiongkok, ya, Haoyachi. Luar biasa sekali, ya, oleh sebab banyak sekali gereja-gereja di bawah gereja kita di Shenyang, ya. Jadi waktu kami di sana sepanjang hari Sabat kita pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, hanya bisa khotbah untuk 8 kali saja, ya, satu Sabat itu. Kemudian saya kehilangan, saya punya glove, ya, saya punya sarung tangan ketinggalan. Jadi saya tanya, ya, dia tanya, apakah ada kehilangan glove? Iya, ya. Tetapi enggak apa-apa, tetapi dikatakan enggak, besok dapatkan kembali. Kenapa? Saya bilang enggak usah pusing, itu kan sudah 30 km di sana. Terus dia katakan kepada saya, mereka akan datang untuk kumpulan berdua. Kapan? Jam 4 pagi. Mereka yang jaraknya 30 km naik sepeda, ya, mulai dari jam 2.30, kemudian mereka akan ikut kumpulan doa dari jam 4 sampai jam 7, ya, kemudian mereka akan kembali, ya, dan itu yang menyebabkan gereja itu berkembang dan sangat besar sekali, ya, pesat sekali. Ini gerejanya, ya, bayangkan, ya, kita lihat logo gereja Advent, ya, dan gereja mereka yang punya 5.000 anggota, dan di bawah gereja ini masih ada lebih kurang 150 gereja yang lain. Gereja berkembang cepat, kenapa? Oleh sebab doa. Saudara-saudara sekalian, ingatlah, ini penutup yang saya ingin berikan, prayer initiates revival. Ya,
Doa itu akan memberikan inisiasi untuk kebangunan rohani. Kemudian doa juga akan mempertahankan kebangunan rohani. Doa juga akan membina ya kebangunan rohani. Dan juga doa adalah merupakan hal yang akan berlanjut ya dalam kebangunan rohani. Ya, prayer follows revival. Jadi kalau begitu, marilah kita lebih banyak berdoa, sebab kumpulan Laskar Doa ini ya untuk kebaikan siapa? Kita semua, bukan hanya proyek-proyek yang kita bisa capai, tetapi juga supaya kita punya kebangunan rohani kita dapat dibangunkan. Jadi walaupun saya termasuk angkatan 68, salah satu mungkin yang tertua ikut dalam Laskar Doa, kami akan tetap terus ada ya. Walaupun kemarin saya ikutnya dari mana? Dari mobil. Ya, sekarang ya ada di hotel di sini di New Jersey. Kita akan ikuti terus. Kenapa? Sebab ini bermanfaat untuk saya punya kerohanian dan juga bisa bermanfaat untuk satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua mempunyai kehidupan yang berdoa, oleh sebab dengan doalah kita bisa dapatkan kuasa Tuhan dalam kebangunan rohani, di dalam mencapai kebahagiaan kita, dalam memberikan kuasa dalam pelayanan, dan kita boleh bertahan dalam hidup hanya dengan bergantung pada Tuhan. Mulai doa adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan, motivasi bagaimana pentingnya kita berdoa. Saat ini kita akan memasuki ruang doa ACST. Kita akan tes mic terlebih dahulu dan biarlah partisipan akan tetap membuka mic-nya selama doa ACST. Doa penyembahan oleh Abang Jeff Eman, silakan tes mic. Ya. Doa pengakuan dosa, Adik Raut Siregar, boleh tes mic. Siap, Kak. Doa ucapan syukur oleh Abang Janus Hutapea, tes mic. Ganti Jimmy Haplar, Pendeta Jimmy. Oh, Pendeta Jimmy. Pengakuan dosa, permohonan oleh Pendeta Sugi Sitorus, boleh tes mic. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kami persilakan untuk dimulai. Pagi, Dewi. Selamat pagi. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bersemayam di kerajaan sorga, di pagi hari ini dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu, memuji Tuhan, Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa dan berkuasa di seluruh semesta alam. Terpujilah Tuhan Allah yang berkelimpahan dengan berkat dan kasih karunia. Terpujilah Allah, Allah kasih, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Hanya Tuhanlah Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Hanya Tuhan Allah lah yang kami tinggikan sepanjang kehidupan ini. Dan kami mau selalu memuji Tuhan atas segala kebaikan yang telah kami nikmati. Ya Tuhan, sungguh Tuhan adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan bagi kami umat manusia, sekalipun telah jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tetap mengasihi kami. Amen. Terimalah puji-pujian dan ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Ya Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan sampai saat ini. Namun Tuhan, kami menyadari kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Kami orang yang penuh dengan dosa. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Seringkali kami Tuhan melukai hati sesama kami, istri, suami, bahkan anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Dan mungkin kami memiliki banyak dosa-dosa kesayangan yang Tuhan secara manusia tidak dilihat, tetapi Tuhan bisa melihat hati kami.
Ubahlah kami Tuhan, sucikan dan tahirkan kami. Supaya seluruh permohonan kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Kami tahu kami hanya mohon belas kasihan Tuhan. Agar kiranya Tuhan melayakkan kami, menyucikan kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami tidak sanggup Tuhan berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Agar kami bisa suci, agar kami bisa ditahirkan, agar kami bisa sama seperti Yesus melalui karakter kehidupan kami. Supaya ketika kami berbicara Tuhan, itu juga terpancar dari kehidupan kami, dalam perbuatan kami dan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, yang akan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga seluruh permohonan yang akan kami layangkan ya Tuhan, dapat berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terimalah permohonan ampun kami Tuhan, agar seluruh dosa kami bisa dapat disucikan, ditahirkan, dan kami menjadi orang-orang yang baru, akan hidup lebih baik, menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa, doa ini akan disambung oleh hamba-Mu, Pendeta Sitorus. Bapa dalam surga, kami kembali datang memohon kepada Tuhan agar tuntunan dan kuasa Tuhan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami semua. Roh Kudus Tuhan tercurah kepada umat-umat Tuhan, sehingga ketika curahan Roh Kudus itu nyata dalam hidup kami boleh membawa lebih banyak lagi jiwa yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan, yang kami sangat rindukan dan kami percaya sudah semakin dekat. Kami bersyukur Bapa, kami boleh memohon kepada Tuhan karena kami menyadari bahwa doa-doa yang dilayangkan selalu membawa berkat, bahkan sukacita dan kedamaian bagi kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih karena di peringatan 1000 hari Laskar Doa IA Unai, kami sudah dituntun dan diberkati oleh Tuhan selama 1000 hari ini. Kami rindu agar di hari-hari ke depan Engkau terus memberkati kegiatan kami ini, yang boleh menjadi fasilitas yang sangat nyata untuk membangun kehidupan kerohanian kami semua. Terima kasih karena gagasan yang telah diberikan oleh hamba Tuhan, Bapak Jeff Eman, Bapak Situmorang, bahkan tim yang lainnya, boleh diteruskan sampai hari ini oleh tim Laskar Doa yang selalu berdedikasi untuk melaksanakan doa ini. Secara khusus kami juga bersyukur, berterima kasih karena Pendeta Kuntaraf dengan sangat setia terus mengikuti, bahkan Tuhan menolong hamba-Mu ini untuk terus setia, sehingga ketika kegiatan Laskar Doa dilaksanakan, kami banyak berdoa, kami banyak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari berbagai lembaga Tuhan, daerah atau conference, bahkan pekerjaan Tuhan secara umum. Dan itu terjadi karena Tuhanlah yang memberikan hati yang suka untuk memberi. Bapa, Engkau mengetahui kondisi perpolitikan yang semakin memburuk saat ini. Tuhan, lindungilah umat-umat-Mu, bahkan mereka yang berencana untuk melakukan berbagai kegiatan yang merusak. Tuhan, sadarkan hati mereka. Tuhan, tolong supaya kondisi ini segera berlalu dan pemerintahan kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo boleh mengatasi dengan baik oleh berkat Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau berikan kekompakan dan kesehatan bagi para alumni UNAI,
pengurus IA UNAI, staf dan dosen UNAI, bahkan juga untuk kami semua, para pimpinan di Gereja Masih Advent Hari ke-7, khususnya di Uni Indonesia Kawasan Barat, di daerah-daerah conference, lembaga-lembaga, bahkan semua anggota jemaat. Bapak, tim Laskar Doa IA UNAI yang setiap subuh harus melayani, biarlah mereka diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Dan kami bersyukur karena jumlah peserta Laskar Doa boleh semakin bertambah. Kami tahu bahwa ada begitu banyak, ada ratusan kelompok-kelompok doa yang diprakarsai oleh gereja-gereja, lembaga-lembaga, ministry-ministry, dan kegiatan lainnya. Tetapi biarlah itu semua boleh menyatukan hati kami untuk terus bersemangat untuk berdoa, baik secara pribadi, dalam keluarga, bahkan juga dalam kelompok-kelompok doa, khususnya untuk IA UNAI. Bapak, kami juga berdoa bagi pembentukan tim kreatif Laskar Doa IA UNAI yang melibatkan para peserta Zoom yang selalu hadir, sehingga acara ini boleh semakin berkembang. Laskar Doa IA UNAI akan terus menjadi media komunikasi yang berguna dan bermanfaat bagi setiap angkatan IA UNAI, juga bagi mereka yang membutuhkan dukungan material dan kegiatan lainnya. Berkati sumber pendapatan para alumni IA UNAI agar mereka terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mereka juga selalu setia kepada Tuhan. Para alumni yang menjalankan usaha sendiri, yang baru memulai usaha, hal yang mereka hadapi, mereka juga boleh menyelesaikannya oleh pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan kedukaan, keluarga Mamora atas wafatnya Ibu Mary Mamora Buru Panjaitan, rencana penguburan pada hari Senin ini. Dan masih ada banyak lagi mereka yang berduka. Tuhan tahu satu persatu, dan biarlah mereka juga ditolong oleh Tuhan untuk diberikan penghiburan. Bersyukur Bapa, Engkau menyempurnakan doa kami, memberikan kepada kami lebih daripada apa yang sanggup kami minta, dan doa ini akan diteruskan. Bapa di surga, kami terus memuji Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghidupi atau menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Kuntaraf sudah menyampaikan itu dengan baik. Biarlah dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Bapa di surga, berterima kasih juga untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu memotivasi kami untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami dimanapun kami berada. Bapa, kami juga berterima kasih untuk doa-doa subuh pada pagi ini. Biarlah Tuhan berkati kami dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga apapun yang kami pikirkan, lakukan, dan katakan akan setuju dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami percaya dan beriman bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Terima kasih karena Tuhan mau dengar doa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan tuntun kami sesuai dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih atas doa-doa yang sudah dilayangkan. Ada kutipan dari
pena inspirasi boleh ditayangkan, host. Kayaknya nggak ada, diserahkan kepada host ya, Unai saja. Oke, terima kasih buat kita semua. Terima kasih atas partisipan. Pada saat ini kita memperingati hari ke-1000 Laskar Doa Ikatan Alumni Unai. Untuk selanjutnya jangan keluar dari ruang Zoom ini karena acara menarik selanjutnya akan diberikan kepada panitia. Kami serahkan kepada koordinator. Baik, kami dari tim religius mengucapkan terima kasih apa yang sudah digagas oleh pendahulu-pendahulu dan kami sebagai peneruskan, dan doakan kami agar dapat meningkatkan di dalam pelayanan ini. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh alumni, terlebih di dalam panjang pagi ini, kesaksian yang sudah disampaikan tadi dari daerah-daerah Pasir Putih, Barito, dan juga dari NTT. Kiranya itu menjadi pelayanan. Demikian juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kuntarap, mengingatkan kita bagaimana perlunya doa itu di dalam nafas kehidupan kita. Demikian juga doa-doa yang sudah disampaikan. Kiranya berkat dan pelayanan menjadi bahagian kita, dan masih banyak hal-hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Terlebih di tanggal 8 sampai tanggal 11 alumni Unai yang digagas oleh pengurus IA Unai akan mengadakan KKR 6 titik di Batam. Untuk itu kami memohon dari pengurus supaya abang-abang, kakak-kakak untuk terlibat di dalam KKR tersebut, karena dana yang dibutuhkan dalam 1 titik KKR sekitar 10 juta. Ditambah nanti transport daripada pembicara yang akan berangkat ke Batam. Jadi bila mana abang kakak ikut terlibat di sana, mari mendaftar supaya bisa dikondisikan ataupun diatur bersama panitia-panitia yang ada di Batam. Demikian kesempatan ini, dan besok sampai hari Sabtu akan dilayani oleh pengurus IA Unai. Semua pengurus akan terlibat di dalam pelayanan, dan waktu dan kesempatan ini dari kami pengurus mengucapkan selamat untuk 1000 hari Laskar Doa. Jadi sudah lebih 1000 hari ya, sudah 1023 atau 24 hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, marilah kita tetap berdoa, banyak berkat. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Abang Tigor Panggabean untuk meneruskan acara. Terima kasih. Atau dari Pak Sitorus ada mau disampaikan, Pak Pendeta? Boleh saya bicara satu? Oke, boleh. Sebelum Pendeta Sitorus, boleh saya bicara sebentar? Silakan, Sir. Silakan. Terima kasih kepada tim Laskar Doa, Komisi Religius, dan pengurus IA Unai yang sekarang dipimpin oleh Saudara Raud. Dan terima kasih kepada Saudara Tigor yang telah mengkoordinir 1000 hari ini. Saya hanya ingin menambahkan supaya nanti Saudara Tigor bisa mencatatnya sebagai sejarah mungkin ya tadi ya, historinya terbentuknya Laskar Doa ini. Jadi betul tadi sudah dimulai dengan KKR pada waktu itu, kemudian dilanjutkan dengan Laskar Doa. Namun di situ ada latar belakangnya, yaitu sebagaimana diketahui di Uni Barat ini, UIKB, ada koordinator doa yang dipimpin oleh Ibu Christine Ibu Christine Sitorus, Ibu Pendeta. Nah, kami pada waktu itu berinisiatif bekerja sama
dengan koordinator doa. Itu sebabnya tadi fluktuasi naik grafiknya, ya ada departemen-departemen dari Uni Barat yang terlibat. Jadi motivasi yang diberikan oleh koordinator doa ini juga penting untuk kita catat bahwa ada kerjasama antara IA UNAI dan Uni Indonesia Kawasan Barat yang saat itu dipimpin oleh Ibu Christine dan juga tentunya Pendeta Sitorus yang mendukung. Iya, sekarang Pendeta Sitorus jadi koordinator doa di UNI. Iya, saya nggak tahu yang sekarang siapa, tapi catatan sejarahnya adalah kerjasama dengan Uni Indonesia Kawasan Barat, koordinator doa UIKB, ya, sehingga kita bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini sangat baik dukungan dari pimpinan kita di Uni Barat. Ya, semoga nanti setelah pemekaran kita akan mendapat tetap dukungan dari tidak hanya dari Uni Barat tetapi juga dengan Uni Tengah maupun Uni Timur. Jadi itulah yang kita perlu catat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bang Jeb. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pendeta Sugistorus, hamba Tuhan ini sebagai koordinator doa Uni Indonesia Kawasan Barat untuk meneruskan dari Ibu Storus. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Tamba. Jadi saya secara pribadi maupun kami dari UNI sangat-sangat bersyukur untuk kenyataan bahwa sangat bukan hiburan mungkin, tetapi kita ini seperti Indomaret dan Alfamart, ada di berbagai hanya sekitar 100 atau 200, tetapi kalau abang ikut grup-grup doa lain officers, semua pimpinan departemen diwajibkan mempunyai jam doa khusus bersama-sama dengan counterpart di setiap minggu 1 kali, ya. Seperti saya setiap Selasa pagi jam 4.45 sudah bertemu sampai jam 6, ya, 6 pagi itu paling lambat. Saya data, bahkan ada satu gereja yang sudah melaksanakan mulai jam 4 dan saya dapati sekarang mulai jam 3:30 pagi. Kenapa? Supaya kalau sudah selesai jam 5 maka kegiatan bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, daerah-daerah juga begitu, mengadakan doa yang khusus. Jadi ada banyak menara-menara doa yang berdiri, yang melaksanakan doa. Tetapi sebulan sekali kita kumpul di UNI, itu pun tidak semua ikut. Ya, masih ada juga yang melaksanakan di masing-masing kelompok doa. Tidak apa-apa. Yang penting kita semua berdoa, ya. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih karena IA UNAI melaksanakan doa ini dengan sangat tekun. Saya dengan Ibu Storus boleh dibilang kalau kami tidak dalam perjalanan, kami selalu buka ini, ya. Kadang-kadang 2, ya. Dan kita bersyukur karena kita boleh menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bang Jeff, Bang John Situmorang, dan semua tim yang sudah melaksanakan ini dengan setia. Ya, saya ingat cikal bakalnya di Zoom ini adalah ketika COVID, saya minta semua departemen, semua daerah, conference, bahkan lembaga secara bergantian, setiap minggu berganti
untuk melaksanakan doa dan mempelajari firman Tuhan setiap pagi jam 5 sampai jam 6 karena memang kita tidak ke kantor, work from home ya. Jadi ini diteruskan dan terima kasih juga kepada Pendeta Kuntaraf yang sangat setia ya, sangat setia setiap hari beliau menyampaikan dan membimbing kita, menasihati kita, dan saya percaya bahwa dedikasi kita semua, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, khususnya Ketua IA UNAI juga, Bapak Raut Siregar dan tim lainnya, bahkan mereka yang selalu hadir dengan setia, ya, Bapak Au Panjaitan itu paling setia, ya, kemudian Ibu Susilawati, ya, dan semua itulah yang banyak datang dengan setia. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf, saya pertama kali ini ada pemberkatan pernikahan jam 7 sudah harus hadir di tempat. Ya, jam 7 karena ini di UNAI, saya di UNAI, mereka sudah datang jadi saya mohon maaf untuk leave dan saya harus siap untuk hadir ya memimpin acara pemberkatan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Silahkan yang lain masih boleh disambung. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi sebelum ke acara berikutnya door prize, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua IA UNAI, Bapak Raut Siregar. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Atas nama pengurus dan keluarga besar Ikatan Alumni, kita sangat bersyukur kita masuk ke 1000 hari lebih. Jadi kalau bagi Tuhan 1000 hari itu bagi manusia 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi saya pikir luar biasa. Coba kita renungkan 1000 hari ini, wajah-wajah senior ini masih tetap sama saya lihat. Dan kita bersyukur, terima kasih Bang Jeb sudah menginisiasi sama Bang John. Kita punya Laskar Doa ini. Walaupun saya juga sedang bergumul supaya bisa ikut. Maklumlah kakak-kakak, abang-abang, bahwa kami ini masih junior. Inilah salah satu kendala kami bahwa bangun pagi itu memang sangat berat. Apalagi kalau udah tidur di atas jam 11. Kita sangat bersyukur bahwa banyak sekali pengalaman rohani. Terima kasih. Saya melihat Pendeta Kuntarap angkatan 68 udah hampir 80 mungkin tapi masih tetap awet. Puji Tuhan. Kita akan lihat semoga melalui doa yang kita layangkan kita semakin awet. Ini ada saya coba lihat beberapa partisipan dari pertama sekali saya ikut sampai sekarang yang sudah Tuhan izinkan beristirahat. Mungkin itu juga perlu disampaikan. Kalau misalnya ada, ya kalau saya melihat hanya baru kemarin Pendeta Sitanggang ya, yang Tuhan izinkan beristirahat karena beliau juga sering saya lihat hadir. Yahya Dan Dikan. siapa lagi Ibu Susilo? Yahya Dikan. Yahya Dika, ada beberapa. Itu juga merupakan satu pengalaman bagi kita. Masih Tuhan izinkan kita bersama-sama melayani dan masih lebih banyak yang sehat yang Tuhan izinkan bersama-sama kita untuk berdoa bersama. Terima kasih. Salah satu kuasa doa adalah memberikan kepada kita penyegaran ya, supaya kita lebih dekat. Terima kasih Pastor Kuntarap dan saya juga berharap kita semua bisa terus terlibat. Terus terang setelah saya lihat kilas balik Laskar Doa ini banyak sekali yang sangat terbantu baik melalui doa. Ada juga yang WA saya terima kasih untuk doa di Laskar Doa bahwa melalui Laskar Doa saya sudah mulai sehat dan lain sebagainya. Bantuan kemanusiaan dan pelayanan di sekolah-sekolah. Luar biasa seperti yang kita lihat tadi bagaimana di Yayasan Pendidikan Advent Barito, sekolah Advent tapi siswanya non Advent semua. Kadang-kadang ketika saya di sana luar biasa juga Tuhan ini. Tuhan tempatkan ada satu sekolah Advent tapi muridnya semua non Advent. Ya kita puji Tuhan itu merupakan satu sarana penginjilan yang luar biasa. Terima kasih untuk bantuan kita semua. Dan biarlah kita terus menerus Tuhan berkati dalam usaha kesehatan supaya kita terus diberikan kesempatan untuk melayani. Kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk terus digunakan. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Ebenezer Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita.
Kalau Bang John, saya setiap Kamis ketemu di badminton masih awet terus. Nah ini mungkin puji Tuhan, bukan hanya melalui Laskar Doa olahraga juga dan lain sebagainya. Kita doakan para senior kita ini sehat. Terima kasih Bang Tigor yang sudah mengkoordinir acara 1000 hari ini. Beliau ini tim kreatif. Memang selalu memberikan ide-ide yang luar biasa. Dan walaupun kesimpulannya itu yang saya lihat tidak pengaruh hadiah. Atau mungkin karena hadiahnya Bang terlalu kecil. Kalau dikasih setiap angkatan minimum hadir 10, diberikan tanpa undi, mungkin hadir semua Bang. Jadi terima kasih. Walaupun sudah usia lanjut kata Bang Tigor, cara untuk mengimpor ekspor Excel itu sudah hilang, tapi jiwa pelayanan itu saya lihat tidak berkurang. Jadi kita doakan sehat selalu, kita terus dibantu dalam pelayanan ini, dan ya kita berharap di Batam nanti angkatan 80 tolonglah satu titik, setidaknya satu perwakilan yang harus hadir di sana. Kemudian angkatan 78, 68 Pendeta Kuntarap mohon disiapkan satu senior untuk hadir sekota Batam supaya kita bisa sama-sama melayani. Dan kami doakan semua kita sehat sampai Yesus datang. Dan kita berharap melalui Laskar Doa ini iman kita bertumbuh. Pertumbuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih. Selamat kita telah melewati 1000 hari. Kita harapkan ini menjadi satu lambang 1000 tahun nanti kita berada di sorga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kita semua. Dan kesempatan terakhir ini kami berikan kepada Abang Tigor Panggabean. Silakan Bang. Terima kasih, selamat pagi. Kita masuk ke acara undian. Tapi kendalanya masih sama. Jadi data hari ini masih nggak bisa ditarik jadinya. Jadi mesti minggu depan kita undinya ya. Supaya lebih semangat hadir Bang ya. Ya, supaya hadir lagi tambah banyak yang hadir. Jadi undiannya sudah siap. Dan seperti yang saya sudah sampaikan ya, memang hubungan antara hadiah dengan kehadiran itu tidak begitu ada relasi jadinya. Kecuali hadiahnya itu sepeda motor. Jadi kalau hanya buku, orang malas jadinya. Jadi makanya untuk hari ini kita undi yang untuk tanggal 9 saja. Buku-buku kita sumbangkan saja ke YAPI Bogor ya. Biar mereka jadi pintar-pintar. Karena percuma kita habiskan waktu, nggak taunya minat bahasanya hilang. Kita sumbangkan ke YAPI Bogor untuk buku-buku. Tapi proyektor yang tanggal berapa itu? Tanggal 9 hari Jumat, itu proyektor untuk HP. Kita undi hari ini ya. Berdasarkan absensi tanggal Jumat jadinya, tanggal 9. Dan absensi tanggal 31 akan kita undi minggu depan. Biar ada waktu ya. Baik, kalau kita lihat, ini namanya Well of Names ya. Ini kayak roulette. Jadi datanya sudah saya kumpulkan. Ini kehadiran tanggal 8. Ya, tanggal 8 hari Jumat ya. 8 hari Jumat, tanggal 9 hari Sabtu. Kita dapat bonus hari Minggu. Jadi kita mungkin satu-satunya tim yang dikasih 8 hari pelayanan, puji Tuhan. Jadi ini namanya, ada berapa yang hadir? 148. Dan kemungkinan nggak hadir juga hari ini, makanya bingung nih. Nggak hadir dong. Jadi kalau nanti kita undi, tidak ada orangnya, dikasih ke pengurus sampai 5 kali ya. Kita sumbangkan saja ke YAPI Bogor ya. Jadi biar mereka bisa penunggu pagi dengan HP proyektor ya. Nah ini sudah saya
pos. Oh, Bambang Purnomo ada 2, saya hapus 1 ya. Nah, ini pun data-data seperti ini padahal sudah dihapus satu-satu. Masih ada yang lolos. Baik, saya akan putar ya. Jadi proyektor ini ada 1, sedangkan untuk hari Minggu tanggal 31 ada 1 proyektor juga. Dan hadiah spesial dari pengurus IA UNAI ya. Jadi itu minggu depan. Jadi ini 1 aja. Jadi kita nggak akan menghabiskan banyak waktu. Jadi kita undi. Nah, Murni Limbong pasti nggak hadir ya. Jadi 5 kali nggak ada pemenangnya, kita sumbangkan ke Yapi Bogor. Lijau Tapea. Nggak ada juga ya. 2. Berarti sisa 3 ya. Angkatan 80, Lidawati Simatupang. Nggak ada juga. Kita lewat. Martinus Rory, Pendeta Martinus Rory di Manado. Lewat juga ya. Jadi tinggal 1 lagi. Nanti Yapi yang dapatkan. Sepertinya Didoakan doa saja Yapi dari agak kencang Yapi ya. Sepertinya doa Yapi agak kencang, Bang. Ada Pak sepertinya nggak ada ya. Jadi memang hadiah tidak ada hubungannya dengan kehadiran di Laskar 2 IA UNAI ya, kecuali hadiahnya sepeda motor. Jadi nanti akan kami kirimkan bersama buku-buku untuk Yapi Bogor. Dan minggu depan kita akan undi kembali. Gor, ulet ada, Gor. Ulet ada. Ya, kenapa? Ulet ada. Oh, ulet ada. Ada. Halo? Kita Juliet tanya ada. Juliet. Mau kemana diserahkan? Berarti sponsornya dapat juga ya? Oke, gini aja ya. Jadi dua-dua dapat ini, dapat apa? Proyektor ya. Karena harganya nggak terlalu mahal juga sih. Nanti kita minta teman-teman kasih bantuan. Terima kasih. Jadi minggu depan ketemu lagi. Undian, proyektor dan hadiah khusus dari IA UNAI ya. Mungkin nanti bisa di sounding Jadi juga, Bang. selesai kita minta ya. Mungkin nanti bisa diumumkan kembali ke semua peserta bahwa kita akan undi pada tanggal 30 Oh iya. minggu depan. Nanti kita umumkan. Kurang menarik ya, karena kehadiran hari ini juga penting bukan juga. Sudah makin pagi ini, jadi kita akan tutup. Bro Palmer, udah keluar ya? Terima kasih Tigor, acaranya seru. Abang, tadi saya lihat ada Abang Yanus Utapea. Bisa pimpin doa penutup, Bang? Sudah keluar ya? Sudah keluar.
Baik, kalau gitu saya pimpin doa saja, biar cepat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini kami sudah menjalankan acara peringatan Laskar 2 IA Unai bersama teman-teman semua berbagai angkatan. Biarlah kami tetap sehat, dapat hadir setiap hari untuk memberikan kesaksian dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bang Tigor. Selamat Bang pagi, Tigor. Bang Jeff. Ya, silakan. Pagi. Kalau boleh, kita catatlah yang paling hadir terlama dari sejak dibuka sampai baru yang sekarang. Oh, udah ada Mungkin- itu. Oh Hanya ya, kemarin dari situlah karena ada yang mungkin meninggal dunia, nggak fokus jadinya. Salah satunya Nggak, itu maksudnya- Bang Lupis. Eki Lopis. Oh, Happy iya, Lupis iya. ya. maksudnya Bang biar ada motivasi. Tadinya saya mau yang- siapkan hadiah, yang- tapi waktu terbatas. Iya. Minggu depan, Goy. Minggu depan. Nanti kita Minggu siapkan. depan kita Bang Jep udah siapkan hadiah Bang Tigor satu. Sepeda listrik, Bang, biar bisa orang-orang tua ini naik sepeda. Selain pendeta Taraf ya. Iya. Yaitu Silakan, pendeta Bang. Tamba dan saudara Tigor. Kalau mereka Bang Jep nanti apa aja lah dikasih plakat. Enggak, Dan maksudnya kita- orang tua salut itu. pernah dengan Yang gini panitia. Bang Tigor. Bang Tigor. Ada Eyang, ada Ibu Susi, ada Om Ya. Trando, Betul. ada satu lagi Pak siapa itu? Dulu sekolah di Unai. Angkatan 68. Pak Agus Riki tuh. Nanti kita kasih lah Agus Riki, voucher Bang Leo. Tigor, voucher Upa Indomaret. Jahitan. Kalau senior ini biar bisa ambil susu di Indomaret. Ada Belanja. juga. Nanti kita cari ide-ide yang menarik nanti. Aku hadir. Saya terharu lihat pendeta Tamba. Kadang-kadang kita masuk dia kayak tukang ronda. Jadi Jam 3 udah masuk beliau Bang Tigor, jam 3 jaga pagi. kamar. Itu karena tugas itu, Bang. Iya, makanya salut, makanya kita doakan supaya Pak sehat. Au itu paling rajin tuh. Pak Au Pak yang Au paling juga, rajin. iya. Langsung tanya listip. Yang ditanya listip siapa? Tanya warna apa baju dan listip MC. Nanti mungkin Bang Tigor bisa lah di list 15 senior dari yang kita Jawa kasih. Timur. Pendeta Ranap Kalau perlu Sukumeang kita juga. Enggak angkatan sekali-sekali. dapat rajin. Aku lo rajin, enggak angkatan dah rajin hadir. Ya. Iya lo. Terlihat itu nanti kita umumkan setiap minggu siapa yang rajin hadir. Rajin Nanti kita coba perangkatan gitu. pikirkan hadiahnya. Aku enggak alumni lo, tapi tiap hari hadir. Wah, partisipan, apa simpatisan? Iya. Oh ini harus lebih banyak 50.000 Bang Tigor kalau Buka simpatisan. kamera dong. Vouchernya. Itu yang bukan angkatan buka kamera dulu, kita mau kenalan. Iya, dari Bali. Kalau cuman gitu dong. Kalau Kak Rensi memang hadir terus dia setiap hari kuliah. Iya, hari Walaupun lagi dirawat di rumah sakit dia hadir terus. Tapi ada yang Kerjaan paling si Regan sama-sama. rajin. Belum jam 4 sudah hadir. Itu Kakak Demse. Demce iya. Nanti di list saja Bang Tigor, kita kasihlah voucher untuk senior-senior ini. Bukan masalah nilainya. Dan dari data itu aja saya heran. Ada yang login udah dari jam 1. Udah login. Masa Itu Amerika itu. Iya. Ada yang login nggak keluar-keluar. Ah itu berarti Kak, Ketawa-ketawa tuh. itu
kalau jam 1 berarti perawat si malam itu Bang Tigor. Jadi waktu saya rapiin data itu, rambut saya pada rontok. Pantasan tambah habis ya Bang ya. Iya, itu dia. Itu Bang Tigor. Kalau Sepeda orang-orang listrik pintar satu rontok biar duluan bisa naik rambutnya. sepeda. Pendeta Kuntaraf jadi ketawa-ketawa itu jadi bahagia. Karena kalau pendeta Kuntaraf nggak ngaruh malamnya sama beliau. Sore. Iya. Mau jam berapa. Oh iya, kakak adik, Saya- kita ucapkan turut Saya berduka agak cita ya heran ya. pada Leroy McRoy. Oh iya. Semoga Siapa diberi itu? kekuatan, ketabahan ya. Siapa yang meninggal Bang? Si Bunda. Ibu Roy. Panjaitan. Oh, Ibunya Roy. Ibu Mamora. McRoy. Iya, Roy siapa? McRoy punya mama. Oh, McRoy punya Istri mama. dari pendeta Mamora. Dulu Iya, ketua pendeta Mamora daerah. dulu. Iya. Oh, iya iya yang guru dulu di Salemba. Yang anaknya ini Iya, Bang Tigor ya, yang di Amerika juga ada ya? Iya, ada McRoy ya. Ya kita doakanlah ada masih di Jumini McRoy. Kami undanglah Pendeta Kuntarap berdoa secara khusus. Pak Iya, Pendeta. tolonglah. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan yang kami kenal sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah kehidupan, dan pada Tuhan tidak ada sesuatu yang kami harus khawatirkan. Oleh sebab Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan kami datang menghadapan keluarga besar Mamora, yang keluarga besar Mamora Panjaitan yang mengalami kedukaan oleh sebab kematian daripada Ibu Mary Mamora. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan iman, pengharapan yang teguh, hiburan surga, sehingga semua dapatkan kekuatan daripada Tuhan dalam masa musibah seperti ini. Tuhan berkati akan semua anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan. Mereka pun boleh mendapatkan pengharapan daripada Tuhan dalam masa duka cita ini. Tuhan boleh berkati akan semua acara yang akan dibuat, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan. Kepadamu kami bergantung ya Bapa, menyadari tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Dan setiap ada berita kematian mengingatkan kami sekalian bahwa ke situ juga kami sekalian akan pergi. Dan kematian boleh datang kepada kami ya kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja. Itulah sebabnya bila kami dapat tetap setia kepada Tuhan, mempunyai persekutuan yang indah dengan Engkau, sehingga dengan demikian kami tidak akan pernah mengkhawatirkan akan kematian. Kami boleh tetap kuat dan iman percaya dan selalu siap untuk hidup bersama dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih ya Bapa, Engkau dengar doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Saudara Kuntaraf dan semua teman-teman. Terima kasih. Iya. Oke, kita listen ya. Terima kasih. Baik, terima Sampai kasih. jumpa besok. Terima kasih semuanya. Kalau dari yang tinggal ini, satu dus saja keramik sudah selesai gerejaku di keramik. Amin. Oke, ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Halo Yapi Bogor. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Oke, izin dulu ya. Mau ngasih Ya, makanan ayam. terima kasih Bang. Tigor. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Au. Makasih Bang Riki. Terima kasih. Cepat sembuh Renci. Makasih. Iya. Semangat terus. Semangat terus. Kalau enggak malah sakit. Betul. Aman di dekat rumah Kak Remsi. Aman. Aman. Puji Tuhan.
kemarin itu kan ada beberapa gereja online Hope Channel karena tidak memungkinkan untuk ibadah. Kalau kita kemarin masih buka gereja biarpun Ben Hill. Oh gitu. Oke, permisi dulu Pak. Oke, Bang. Thank you. Bye. Bye. Horas semua, Horas. Horas Palu, Horas. Pagi Alex, lihat